Halo guys, balik lagi sama gue Novel di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini kita bakal ngomongin tentang 5 kripto potensial atau yang layak diperhatikan di bulan November 2021. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Nah, bisa dilihat gue udah balik lagi di rumah, nggak liburan lagi di Bali, jadi videonya bisa lebih proper lah ya. Dalam video ini gue bakal ngasih tahu analisis gue pribadi tentang 5 kripto yang bakal berpotensi untuk naik harganya di November 2021 ini. Karena umumnya di November 2021, umumnya di bulan November kalau lagi bulan, biasanya tuh harganya naik sampai akhir tahun kalau ngikutin siklus halving dari Bitcoin. Nah, jadi ada potensial kalau misalnya beberapa kripto akan naik lagi di November, walaupun di awal-awal biasanya emang koreksi dulu kalau di November. Nah, langsung aja guys, jadi di sini udah ditulisin, kita tanpa basa-basi langsung yang pertama adalah Bitcoin. Dimana Bitcoin ini emang potensial karena di November ini, terutama di tanggal 16 November bakal ada upgrade terbaru untuk jaringannya. Jadi upgrade jaringan ini tuh dikatakan sebagai upgrade terbesar sejak 2017 karena upgrade ini tuh akan membuat jaringan Bitcoin bergerak lebih cepat, validasi transaksinya Bitcoin ini akan lebih efisien dan juga akan lebih cepat. Jadinya blockchain-nya otomatis harusnya membutuhkan energi yang lebih sedikit karena pembaruan yang namanya Taproot. Kalau misalnya ingat tuh kita sempat bahas di artikel dan juga di video. Nah, ini artikelnya kalau misalnya mau baca, intinya Taproot ini tuh akan memberikan beberapa pembaruan yang mempercepat jaringan Bitcoin. Nah, jadinya tuh kalau misalnya Bitcoin kan kadang ada inefisiensi atau ketidakefisienan, di mana satu transaksi itu biasanya dicatat dengan beberapa transaksi karena ibaratnya nggak muat lah kapasitasnya. Nah, jadi dengan pembaruan ini otomatis nanti tuh yang tadinya satu transaksi jadi beberapa transaksi bakal tetap jadi satu transaksi aja, otomatis smart contracts yang dibutuhkan juga lebih sedikit dan blok yang diciptakan jadi akan lebih efisien dan otomatis juga lebih cepat. Jadi upgrade ini tuh diprediksi bakal membawa ketertarikan yang lebih tinggi dalam bentuk volume transaksi karena sekarang udah banyak proyek kripto yang menyambungkan blockchain lain dengan blockchain Bitcoin biar kegunaan Bitcoin tuh blockchainnya lebih lagi daripada cuma sekedar transaksi aja. Nah, jadi kemungkinan besar dengan upgrade ini ketertarikan terhadap Bitcoin bisa naik dan volume transaksi naik, otomatis hash rate biasanya naik yang juga ujung-ujungnya tuh bikin harga Bitcoin naik. Nah, jadi ini udah banyak yang prediksi kalau harganya bakal naik, terutama Plan B. Jadi Plan B ini adalah sebuah perusahaan riset di bidang kripto yang membuat stock to flow model, di mana dia memprediksi harga-harga Bitcoin di bulan 2021 ini dengan cukup tepat lah. Karena pertama dia prediksi di bulan ini bakal 61.000 US dollar. Nah, sekarang udah kena tuh. Dan dia memprediksi di November tuh bisa 98.000 US dollar dan Desember bisa 135.000 US dollar sebelum marketnya crash kalau menurut Plan B dan model stock to flow-nya. Nah, tapi sekarang tuh banyak yang ragu karena ada isu tapering, di mana ada kemungkinan bahwa Bank Sentral Amerika bakal merubah suku bunga acuan atau kebijakan moneternya. Nah, jadi kalau menurut gue pribadi, sekarang tuh suku bunga acuan belum bakal dirubah sedrastis itu yang bisa mengefek ke seluruh aset karena itu diprediksi bakal terjadi di 2022. Bahkan Jerome Powell atau ketua Bank Sentral Amerikanya baru ngomong kalau itu bakal terjadi di 2022, tapi tapering bakal terus jalan. Nah, ini tuh salah satu hal yang jarang dipahami, di mana tapering itu bukan berarti langsung berubah drastis, tapi tapering itu kadang cuma mengurangi anggaran Bank Sentral Amerika untuk membeli surat utang dari bank swasta atau bank komersial. Nah, jadinya itu tuh intinya cuma mengurangi jumlah uang beredar secara sedikit demi sedikit lah, nggak langsung drastis. Kalau misalnya pakai suku bunga acuan kan langsung drastis. Nah, makanya efeknya tuh lebih gede kalau suku bunga acuan berubah drastis dibandingkan dengan tapering dari pemotongan anggaran Bank Sentral Amerika dalam membeli surat utang atau aset bank komersial. Nah, jadinya ini tuh keputusannya bakal terjadi di hari Kamis. Mana nih dia? Kalau dari Forex Factory Calendar itu bakal terjadi di hari Kamis jam 1 pagi. Nah, jadinya kemungkinan keputusannya bakal di sini dan juga penentuan suku bunga bulanan baru akan terjadi di sini. Tapi banyak yang prediksi belum akan berubah karena COVID masih parah, perekonomian juga masih kurang bagus. Jadinya kemungkinan suku bunga acuan belum berubah, jadinya aset kripto dan aset beresiko lainnya kayak saham juga kemungkinan belum bakal koreksi gede-gedean seperti prediksi di 2022. Nah, terus juga ini kemungkinan sih tapi bakal bikin orang-orang wait and see dulu, jadi ada kemungkinan koreksi kecil karena emang juga menurut data on-chain, misal dari miners juga dari bulan sebelumnya di November itu rata-rata terjadi koreksi kecil lah di
awal sampai pertengahan November sebelum naik lagi. Ini misalnya miner, biasanya miner jualannya di awal November, terus nanti pertengahan ke depannya tuh mulai stabil lagi. Terus juga kalau dari inflow outflow juga biasanya well itu bakal jualan di ini kalau kita misalnya lihat exchange inflow atau Bitcoin yang masuk ke exchange yang biasanya mau dijual itu tuh biasanya mulai naik di awal sampai pertengahan, terus habis itu turun lagi nih, bisa dilihat. Nah, intinya ini hubungannya terbalik, dimana kalau exchange inflow naik biasanya harganya turun karena pada jualan, dan terus kalau misalnya turun ini harganya naik karena nggak pada jualan. Nah, jadinya kayak gitu untuk Bitcoin, kemungkinan awal November koreksi dulu baru habis itu naik lagi kalau menurut beberapa data tadi. Nah, kalau dari sisi teknikal sekarang tuh Bitcoin juga udah mulai keluar dari zona downtrendnya sebelumnya nih, dimana dia habis uptrend terus dia downtrend, terus sekarang tuh lagi breakout, dan kemungkinan kalau ini close di atas daily candlestick kemarin, kemungkinan kita bisa bullish selama pokoknya 60.000 US dollar tuh terjaga. Menurut gue pribadi masih bisa naik lebih tinggi. Nah, tapi balik lagi ada kemungkinan koreksi-koreksi juga, karena kalau dari Fibonacci retracement-nya kemungkinan bisa koreksi sampai sekitar 52.000 US dollar lah. Tapi pokoknya selama 60.000 US dollar terjaga, kemungkinan besar ya apresiasi harga atau kenaikan harga masih dapat berlanjut. Tapi kalau lihat dari sentimen tadi, kemungkinan di pertengahan sampai pertengahan November tuh bakal ada koreksi dulu. Nah, jadi kalau koreksi ini terjadi ada kemungkinan bagus karena uangnya bisa jadi pindah ke altcoins. Nah, jadi ada beberapa altcoins lain yang juga diprediksi bakal naik juga nih di bulan November ini. Nah, yang pertama adalah Polkadot. Kenapa Polkadot bakal naik? Karena dia tuh bakal ada yang namanya lelang parachain. Jadi kalau misalnya parachain itu tuh beda sama blockchain lain, dimana kalau blockchain lain tuh orang-orang atau developer tuh bisa masuk langsung lah untuk bangun proyek baru atau proyek kripto baru di blockchainnya. Tapi kalau parachain tuh berbeda, dimana kalau mau bangun proyek di dalamnya, seorang developer atau pemilik proyek itu harus mengikuti lelang. Jadinya dia lelang untuk dapat spot atau slot untuk bangun proyek di dalamnya. Makanya ekosistem Polkadot tuh sepi karena harus lewatin proses lelang dulu. Nah, tapi kalau misalnya lelang ini terjadi, ada kemungkinan bakal banyak yang rebutan, dan volume kalau misalnya udah selesai nanti volume Polkadot parachainnya tuh kemungkinan bakal naik karena ekosistemnya berarti semakin rame. Nah, jadi karena sekarang pengumumannya udah beredar, ada kemungkinan nih lelangnya bakal rame, karena biasanya kalau lelang parachain ini tuh orang-orang juga mulai beli Polkadot karena dianggap berkesinambungan dan menjadi sentimen positif. Jadi ada kemungkinan dengan lelang ini Polkadot bisa ikutan naik juga karena ekosistemnya juga bakal lebih luas. Nah, ini bahkan di Twitter udah mulai banyak yang bullish, bahkan udah ada yang targetin di $60 sampai $80. Dan ini ya prediksi pasar aja. Tapi kalau gue pribadi nganggap kalau DOT tuh masih belum sampai situ lah. Tapi ada kemungkinan naik juga. Kalau gue pribadi sekarang ngelihat ini masih uptrend, dan ini TikTok higher low lower high, higher low lower high, kemungkinan ada lower high baru di sekitar sini 39 US dollar. Nah, ini targetnya juga udah gue tulisin di artikel ini. Nah, jadi kalau menurut gue pribadi selama 39 US dollar atau 552.000 rupiah masih terjaga, kemungkinan dia bisa naik ke sekitar 48 US dollar sampai 73 US dollar. Nah, kenapa 73? Karena ini ada di Fibonacci extension di sekitar sini. Nah, jadi kemungkinan kayak gitu. Terus berikutnya kita ada VeChain. Nah, kenapa VeChain bakal naik? Karena menurut gue pribadi sentimen di Twitter tuh lagi rame karena VeChain baru aja meluncurkan jaringan blockchain barunya. Jaringan blockchain versi 2.0-nya di akhir Oktober, dan sekarang tuh di November bakal ada upgrade. Padahal baru diluncurin tapi langsung ada upgrade, dan ini menurut gue pribadi bisa meningkatkan efisiensi dan kecepatan jaringannya. Dan ini bisa menarik lebih banyak perusahaan untuk menggunakan jaringan VeChain, karena VeChain kan bergerak untuk mempermudah supply chain management atau pengaturan rantai pemasokan dari perusahaan dari sisi datanya. Nah, jadinya ada kemungkinan karena lebih bagus jaringannya, jadi kemungkinan juga volumenya bakal meningkat dan minatnya juga meningkat. Nah, ini bakal terjadi di 16 November dengan jaringan uji cobanya bakal dilakukan di 5 November 2021. Jadinya tanggal-tanggal segitu ada kemungkinan VeChain bisa naik. Nah, kalau dari sisi teknikalnya nih VeChain salah satu yang gue yakin sih, tapi disclaimer, jangan FOMO, analisis pribadi dulu guys please. Karena gue juga bisa salah. Nah, tapi kalau dari sisi teknikal menurut gue ini tuh habis keluar dari semacam descending triangle, symmetrical triangle lah. Dan ini udah breakout,
dan ini udah retest, kemungkinan bisa naik. Dan kalau menurut gue pribadi dia bisa naik sampai sekitar 0,19 US dollar kalau ngejaga batas bawah pada 0,115 US dollar. Nah ini harganya juga udah gue tulisin di sini. Dan ini eventnya juga udah kelihatan nih kalau misalnya lihat artikelnya. Jadi selama batas bawah pada 1.630 rupiah terjaga, kemungkinan dia bisa naik sampai 3.303 rupiah kalau menurut gue pribadi. Nah terus yang keempat ada COTI. Nah COTI ini agak rame nih di Indonesia pendukungnya, karena COTI ini salah satu kripto yang emang kalau naik turun tuh lumayan signifikan lah. Dan sekarang tuh di November bakal ada sentimen positif di mana bakal terjadi dalam waktu dekat, yaitu peluncuran jaringan utama atau mainnet 2.0. Nah, jadi COTI mainnet 2.0 ini bakal meluncur di 2 November 2021. Nah, jadi pembaruan jaringan ini atau versi mainnet 2.0 ini tuh bakal meningkatkan permasalahan skalabilitas atau kecepatan transaksinya. Jadinya transaksi per detiknya COTI ini bakal naik dengan upgrade mainnet 2.0 ini. Jadinya dengan upgrade ini kemungkinan bakal banyak ketertarikan baru terhadap blockchain COTI, di mana COTI ini dibentuk untuk mengayomi proyek-proyek kripto yang bergerak di sektor keuangan, karena ini fokus untuk payment dan finance aja. Nah jadinya kemungkinan besar dengan kecepatan transaksi yang cepat yang dibutuhkan juga di sektor keuangan, kemungkinan besar volume transaksi di COTI bakal naik dan juga meningkatkan ketertarikan dan juga kebutuhan terhadap COTI. Nah jadi kemungkinan besar harganya juga bisa ikutan naik karena COTI itu terbatas, dan kalau ketertarikannya naik otomatis harusnya harganya juga naik karena langka. Nah terus juga sekarang nih bisa dilihat di Twitter udah mulai rame lagi, bahkan ada yang targetin sampai $2, dimana harganya sekarang tuh masih di sekitar, coba kita lihat, harganya tuh masih di sekitar 0,6 US dollar, bahkan sekarang udah ada yang targetin di $2. Jadinya ini ketinggian sih kalau menurut gue, tapi intinya tuh kalau menurut gue pribadi dia emang lagi uptrendnya cukup gede juga. Jadi ini kemungkinan dia bisa naik. Kalau misalnya dia bisa break 0,7 US dollar, target selanjutnya ada di 1,1 US dollar atau di titik Fibonacci extension di 161,8%. Nah ini juga ada targetnya, kita tulisin di artikel. Jadi intinya menurut gue pribadi sekarang karena emang polanya udah lower high, higher low, terus ini udah menuju mepet higher high dikit, kemungkinan dia bakal koreksi dulu ke sini, dan selama dia menjaga batas bawah pada 0,46 US dollar atau 6.521 rupiah, kemungkinan dia masih bisa naik sampai 1,1 atau 15.600 rupiah tadi yang ada di titik Fibonacci extension 161,8%. Nah terus terakhir adalah blockchain yang lumayan unik lah, namanya Icon atau koinnya tuh ICX. Jadi kalau misalnya kalian sadar rata-rata di sini tuh blockchain semua, karena gue pribadi ngerasa biasanya blockchain tuh lebih stabil daripada token. Koin itu lebih stabil daripada token, karena koin tuh punya blockchain sedangkan token enggak. Jadi biasanya yang punya blockchain tuh kegunaannya lebih besar lah kalau menurut gue pribadi ya, tapi nggak salah juga invest di token. Tapi kalau gue pribadi ngerasa ini yang banyak upgrade-nya tuh blockchain, karena emang blockchain perlu terus upgrade karena banyak penumpangnya kasarnya, yaitu token. Nah, jadi yang terakhir itu Icon, di mana Icon ini adalah blockchain yang bagi fokus untuk memberikan fitur interoperabilitas atau fitur komunikasi antar blockchain. Jadinya sekarang tuh mau ada update versi 2.0. Nah, ini dia. Jadi peluncurannya bakal terjadi di sekitar 4 November. Jadi 4 November dia bakal meluncurkan jaringan 2.0, di mana di sini tuh bakal ada nih interoperability solutions. Jadi fokus utamanya di situ karena nanti berarti Icon bisa menerima banyak token dan koin dari blockchain lain, misal dari Ethereum atau dari Binance Smart Chain, berarti bisa masuk ke blockchain Icon ini. Dan kemungkinan besar kalau misalnya rame, ya otomatis harusnya volume transaksinya naik karena lebih banyak kripto di dalamnya, dan otomatis harusnya ketertarikan terhadap Icon tuh naik, dan ngelihat koinnya yang terbatas, harusnya kalau permintaannya naik ya harganya juga naik karena koinnya langka. Nah jadi kalau menurut gue pribadi, karena dia juga menggunakan Icon untuk biaya transaksi, harusnya kebutuhannya juga naik. Nah kalau dari sisi teknikalnya, Icon ini mirip sama COTI dikit, karena dia udah higher low, lower high, higher high, lower low, higher high. Terus ini kemungkinan bikin lower low dulu sebelum naik lebih tinggi. Jadi kemungkinan dia bakal koreksi sedikit
Karena balik lagi tadi di awal November biasanya pada koreksi kecil sebelum naik, dan kemungkinan batas bawah yang kuat nih udah kita tulisin juga rupiahnya di sini. Target berikutnya menurut gue pribadi ada di 3,26 US dollar atau 46.216. Nah ini di sekitar sinilah pokoknya, di all time high sebelumnya, dekat all time high sebelumnya lah. Nah jadi tapi koreksinya tuh pokoknya selama menjaga batas bawah pada 1,9 US dollar atau 26.900 rupiah, harusnya sih dia masih bisa naik lebih tinggi. Nah jadi dalam pembaruan ini tuh akan intinya bakal fokus untuk menyambungkan blockchain lain, dan sekarang tuh bakal ada airdrop juga, dimana nantinya tuh akan ada airdrop token yang namanya ICE. Jadi buat kalian yang hold ICX nanti ada kemungkinan dapat token ICE, karena airdropnya ini hanya untuk holder atau pemilik koin ICX. Jadinya ya double lah gainnya, kalau misalnya dapat kan lumayan, siapa tahu ICE-nya juga ikutan terbang. Berarti kalian dapat duit tanpa modal. Ya modalnya beli ini doang, bukan berarti beli ini. Nah kayak gitu guys. Nah kalau dari gue pribadi, intinya banyak sebenarnya koin dan token potensial, apalagi sekarang lagi banyak token-token bertema anjing yang lagi naik atau NFT yang lagi naik. Tapi kalau misalnya dari gue yang aman dan market cap-nya lumayan oke, atau kapitalisasi pasarnya lumayan oke, itu adalah 5 ini. Tapi balik lagi guys, disclaimer, pokoknya disclaimer, ini pandangan gue pribadi dan bukan saran atau ajakan untuk investasi atau trading, karena semua resiko ditanggung oleh kalian masing-masing. Dan sebelum beli, pastiin dulu kalian analisis pribadi dan gak langsung FOMO, ikutin teman atau bahkan ikutin gue doang. Tapi gue pribadi bakal beli 5-5-nya ini, dan bukan berarti gue nge-shield, oke? Gue cuma berbagi pandangan gue aja, siapa tahu bisa membantu. Oke guys, kalau misalnya ada yang mau ditanyain langsung aja komen di video ini, dan kalau ada kritik atau saran juga bisa langsung komen di video ini. Kalau ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi aset masa kini, kaya masa depan.